Selamat datang pemirsa di Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi Jumat 26 April 2024 yang akan mengangkat tema mengenai perempuan Indonesia berdaya dan sadar hukum. Bersama saya Grizelda, di mana edisi kali ini adalah edisi tahun kedua kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan TVRI Kaltim. Masih dalam suasana bulan April, 21 April, di mana kita memperingatinya sebagai Hari Kartini, maka edisi kali ini juga khusus edisi spesial Hari Kartini. Dan kami mengundang sudah bersama kami dua narasumber untuk berdialog tentang tema ini. Yang pertama saya kenalkan ada Ibu Dr. Haris Retno Susmiati SHMH. Selamat sore Bu Haris. Selamat sore. Selamat datang di TVRI Kaltim. Terima kasih. Bu Haris adalah peneliti dan sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, juga beliau ini Ketua Satgas PPKS Universitas Mula Warman. Lalu Kartini yang kedua yang akan berdiskusi kita bersama-sama sore ini adalah Ibu Junainah SE MSI. Selamat sore Bu Junainah. Selamat sore. Saya panggilnya apa nih Bu? Terserah aja. Bu Ana. Bu Ana adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih sudah bergabung Bu Ana. Juga sudah bergabung bersama kami di studio teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Baik pemirsa, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai perempuan Indonesia yang berdaya dan sadar hukum ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan khusus yang akan menjadi pengantar dialog kita sore ini dengan tema perempuan Indonesia berdaya dan sadar hukum. Perempuan Indonesia berdaya dan sadar hukum. Perempuan yang hebat adalah ia yang berani bersuara. Itulah sepenggal kalimat dari Melinda Gates, seorang pebisnis filantropis tersohor dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Kalimat itu tak hanya menegaskan mengenai pentingnya seorang perempuan untuk mengemukakan sebuah pendapatnya maupun ide-idenya untuk sebuah kemaslahatan bersama, namun juga sebuah kalimat provokatif agar setiap perempuan berani untuk mengungkapkan setiap gagasan yang dimilikinya, termasuk ide maupun gagasan dalam bidang hukum. Perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam bidang hukum secara nasional yang dapat memberikan dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Secara tradisional, hukum seringkali berasal dari konstruksi paradigma patriarki karena karakter umum dari pembentukan hukum seringkali tidak didasarkan pengalaman perempuan dan perumusannya lebih kepada pemberian kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan, yang tentunya bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini dalam menegakkan dan memajukan hak-hak wanita agar sederajat dengan pria. Di zaman yang semakin modern, marginalisasi perempuan yang acap kali mendapat stigma sebagai warga kelas 2 sudah selayaknya dihapuskan, terutama dalam bidang hukum, karena itu merupakan bentuk ketidakadilan gender. Namun, bagaimanakah faktanya saat ini? Kemudian apa yang harus kita lakukan agar perempuan dapat berperan lebih maksimal dalam bidang hukum? Baik dari pembentukan suatu peraturannya hingga pada penegakan hukum itu sendiri? Bagaimanakah tanggapan masyarakat dan akademisi? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika Perempuan Indonesia Berdaya dan Sadar Hukum.
Baik pemirsa, Anda baru saja menyaksikan tayangan yang akan menjadi pengantar dialog kita sore ini tentang perempuan Indonesia berdaya dan sadar hukum. Oke, pertanyaan saya pertama kayaknya ke akademisi dulu, Ibu. Kalau misalnya kita lihat tema kita tadi, Bu, perempuan Indonesia berdaya dan sadar hukum. Bu, sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan perempuan berdaya dan sadar hukum ini, Bu? Bagaimana kita mendefinisikannya? Iya, jadi kalau bicara perempuan ini kan bicara setengah penduduk bumi, begitu ya. Jadi perempuan itu sebenarnya ruang hidupnya ada di sektor publik, tapi juga di sektor domestik. Oke. Jadi kalau kita membayangkan seorang perempuan itu berdaya, tentu ada di dua ruang itu. Tidak hanya di sektor domestik, tapi di sektor publik. Dan kalau kita bicara peran perempuan, tentu kita tidak hanya bicara peran reproduktif perempuan yang secara kodrat memang melekat pada diri perempuan, tetapi kita juga bicara perempuan dalam peran produktif maupun peran-peran sosial, politik, kebudayaan yang ada di sekitar ruang lingkup hidup perempuan gitu. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa sebenarnya perempuan yang berdaya ini tidak hanya di lingkup domestik, tapi juga di lingkup publik, ya, seperti itu. Betul sekali. Saya mungkin akan sedikit ke ini, Bu. Kalau kita lihat rilis Catahu di tahun Catahu 2023 yang dirilis Maret ini oleh Komnas Perempuan menunjukkan data bahwa, kalau kita ke data dulu ya, Bu ya, bahwa kekerasan perempuan itu masih menjadi momok di Indonesia. Ada sekitar 298.000 kekerasan terhadap perempuan. Banyak yang bilang bahwa banyaknya angka ini juga fenomena gunung es seperti itu. Mungkin saja data faktanya lebih banyak daripada itu. Nah, bagaimana Ibu melihat fenomena ini, tingginya angka ini? Iya, jadi memang benar. Data kekerasan itu menunjukkan fenomena gunung es. Ini diyakini banyak ahli ya, artinya yang mampu diungkap di publik, yang mampu terungkap, yang berani membicarakan itu jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang ada. Nah, sebenarnya kita kalau melihat kekerasan pada perempuan, lagi-lagi juga tidak hanya bicara kekerasan secara domestik saja, atau kekerasan antar pribadi saja, antar individu, tapi ada juga yang namanya kekerasan berdimensi dari kebijakan negara. Jadi kekerasan yang menghadapkan antara perempuan sebagai warga negara juga dengan kebijakan hukum atau kebijakan negara itu sendiri. Jadi keduanya sama ya, berada di ruang lingkup hidup perempuan dan bisa berdampak bagi. Tadi kalau bicara perempuan berdaya atau tidak itu akan sangat berpengaruh besar gitu. Seperti misalnya contoh kita ini berada di Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur itu secara geografis merupakan kawasan hutan tropis lembab gitu, yang kaya akan sumber daya alam, yang itu mendorong terjadinya ekstraksi alam yang luar biasa, dan itu tidak hanya berdampak pada lingkungan tapi juga bagi perempuan secara khusus. Yang itu bisa jadi laki-laki dan perempuan ketika lingkungan rusak, lingkungan berubah, sama-sama jadi korban, tapi perempuan bisa menjadi korban lebih berat dibanding laki-laki, atau korban dua kali gitu. Yang misalnya gimana, Bu? Korban misalnya begini, ketika sektor ekonomi itu berbasis pertanian, laki-laki dan perempuan itu punya akses kontrol yang sama, yang setara. Bersama-sama mengelola lahan, tapi begitu lahan pertanian itu berubah menjadi industri pertambangan yang banyak berada di Kalimantan Timur, hampir 44% kawasan Kaltim ini untuk pertambangan, otomatis terjadi marginalisasi kepada perempuan. Perempuan tersingkir secara ekonomi, tidak lagi bisa bertani, dia juga tidak bisa bekerja di sektor pertambangan yang maskulin. Datanya hanya 1,2% saja perempuan yang bisa masuk ke dunia pekerjaan sektor pertambangan. Dan itu di level-level tertentu? Iya, di level-level tertentu. Nah, ini yang mengakibatkan kemudian terjadi marginalisasi terhadap perempuan. Pemiskinan kepada perempuan. Kalau laki-laki kan terdampak juga, betul. Tapi kemudian laki-laki punya alternatif masuk di sektor pertambangan itu sendiri atau masuk ke sektor yang lain. Sementara
perempuan petani ini tidak punya alternatif ekonomi yang lain gitu. Nah, ini salah satu bentuk contoh bagaimana ketersingkiran perempuan di ruang publik karena pilihan ekonomi negara gitu. Dan itu bisa berdampak terhadap perempuan jadi kemudian tidak berdaya secara ekonomi. Yang dulunya dia independen secara ekonomi kemudian harus tergantung kepada kakak laki-laki, anak laki-laki, tergantung pada suami atau anggota keluarga yang laki-laki karena sektor pekerjaan yang tersedia ini lebih banyak bisa diakses laki-laki. Nah, ini menarik, Bu. Fakta yang Ibu sebutkan tadi, apakah itu masuk dalam data yang dirilis oleh Mas? Itu kan sektor-sektor yang mungkin besar sekali tidak tersentuh. Iya. Saya tanyakan ke Bu Ana, bagaimana Bu Ana? Apakah misalnya ambil contoh tadi kekerasan yang memarginalisasi perempuan khususnya di bidang ekstraksi, apakah itu terdetek oleh perlindungan perempuan sendiri, Bu? Oke, baik, terima kasih Mbak. Dalam hal ini mungkin kita bicara tentang perempuan berdaya, kemudian ada masalah hukum. Hal yang perlu diketahui khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari dinas kami adalah pendataan yang memang delik aduan. Itu basisnya aduan ya Bu, ya baru bisa masuk data. Betul, ya, siap. Betul. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mengadu, maka itu belum masuk dalam data kami secara nasional atau secara resmi. Itu masuk dalam data yang khusus kami untuk monitoring, kemudian kami awasi atau menjadi bahan pengawasan kami. Nah, itu yang paling penting. Karenanya dari hal ini kami memberikan solusi adalah pertama melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu selalu kami lakukan di 10 kabupaten kota yang berada di provinsi Kalimantan Timur ini. Semua level, tetapi pada time atau kesempatan yang berbeda. Seperti kemarin, kami mengadakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis masyarakat. Maka sasarannya adalah masyarakat luas, kemudian orang tua, dan orang-orang yang bekerja atau wanita karir atau mungkin pengampu yang berada di dinas perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se-Kalimantan Timur. Selanjutnya nanti di program kerja kami ada nanti sasarannya khusus kepada pelajar SMA dan SMK. Ya, tapi tentu dalam hal ini dengan terbatas anggaran, terbatas kesempatan, SDM. Iya, betul. Itu sangat membatasi kami dalam hal bergerak. Kami punya keinginan yang sangat besar, tapi kemampuan untuk melaksanakan itu nggak ada orangnya. Juga dalam hal ini mohon maaf adanya satu keterbatasan anggaran dari kami. Jadi tidak semua bisa kami rangkul dalam misalnya tahun anggaran ini harus semuanya tersentuh. Mohon maaf. Artinya mana kantong-kantong yang menjadi data kami ini perlu menjadi pusat perhatian utama atau prioritas, maka itulah yang perlu kami laksanakan lebih dahulu. Di tahun 2024 sendiri, Bu, kantong-kantong ini di mana, Bu? Yang menjadi prioritas di 2024. Iya, terima kasih Mbak. Sesuai dengan data kami yang saya katakan tadi dari delik aduan, untuk Provinsi Kalimantan Timur itu ada 3 kabupaten kota yang menjadi prioritas kami, yaitu Balikpapan, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Apa alasannya, Bu? Iya, alasannya pertama adalah tentang jumlah penduduk. Oke, demografi ya? Iya. Kemudian yang kedua, luasnya wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, urban atau eksodus yang lebih cepat berkembang di daerah itu. Yang ketiga, masih adanya satu kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Artinya ada kesenjangan yang cukup jauh, ada juga, mohon maaf ini, ada yang, ada yang kita katakan mapan atau kaya, ada yang masih low. Itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bu, kalau misalnya terkait perempuan bekerja sendiri, Bu, siap. Bagaimana kondisinya di 3 wilayah yang urgent tadi? Termasuk dalam data kami bahwa itu menjadi pusat perhatian Apa kami. yang terjadi? Apa masalah-masalah perempuan bekerja yang laporannya diterima oleh PPA khusus di 3 wilayah urgent tadi yang Ibu sebutkan?
Baik, terima kasih. Dari 3 wilayah yang kami anggap menjadi pusat perhatian kami, itu dari yang bekerja itu ada satu keluhan-keluhan, mohon maaf, tentunya ada kekerasan yang menjadi masalah, kekerasan pelecehan seksual, kemudian ada psikis, tidak sangat, 2 ini yang paling banyak, tapi yang seperti fisik itu tidak banyak, artinya tidak bisa kita tampung. Kenapa? Karena jarang kami temukan pengaduan bahwasanya oh ini dia dipukuli, oh ini dia sampai cacat atau dan sebagainya. Tapi 2 itu yang lebih dominan dalam beberapa pengaduan yang masuk dalam kami, yang mana pengaduan itu kami kategorikan dalam tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan dan pelecehan seksual, bisa dibilang itu lumayan tinggi ya Bu ya? Yang paling tinggi sebenarnya psikis ya. Oh psikis. Psikis, yang kedua apa bentuknya Bu biasanya? Psikis ini kan mental dan perasaan, ya tentu. Banyaklah Mbak, artinya di antaranya kadang-kadang ada hubungan antara teman sekerja, ada atasan dan bawahan, yang mungkin ada kadang-kadang artinya hal yang sepele menjadi besar. Ya itu memang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan dipengaruhi oleh pendidikannya, kemudian tingkat ekonomi, dan yang kami lihat di sini sangat dipengaruhi oleh agama. Faktor agama, dan yang terakhir tadi Ibu bilang betul, lingkungan. Itu lingkungan jangan dianggap enteng. Lingkungan mungkin kita hanya tahu lingkungan itu seputar kita, yang mana di mana kita berada. Padahal lingkungan termasuk kondisi zat-zat kita itu lingkungan dalam arti luas. Oke. 4 hal itu yang sangat berpengaruh dari delik aduan yang kami terima. Saya ke Bu Haris, Bu. Tadi saya menarik banget, ternyata ada satu item lagi, bahwa kekerasan itu tidak hanya seperti yang disampaikan oleh Bu Ana, kekerasan fisik, mental, dan tapi juga ada kekerasan korban kebijakan negara. Bu, saya mau tanya ini lebih dalam lagi, tapi setelah kita jeda iklan. Jangan kemana-mana pemirsa, kita jeda iklan sejenak. Menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah, mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut.
Pesona Nirwana di Timur Kalimantan. Baik, selamat bergabung kembali pemirsa dalam Dialog Publika, Hukum dan Penyelenggaraan Negara dalam edisi Perempuan Indonesia Berdaya dan Sadar Hukum. Tadi diskusi kita menarik sekali bahwa ada statement bahwa sebenarnya dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan ada satu yang mungkin abai, atau bukan abai saya bilang, kelewat seperti itu. Salah satunya tadi disebutkan oleh Bu Haris adalah perempuan sebagai korban kebijakan negara. Nah, ini menarik Bu statement ini. Kira-kira Bu, dari contoh tadi yang sudah Ibu sampaikan, bagaimana sebenarnya kadangkala yang menyebabkan ketimpangan gender itu sendiri ya dari kebijakan negara. Lantas, bagaimana apa Bu sebenarnya, atau formulasi kebijakan seperti apa yang bisa menekan statement perempuan sebagai korban kekerasan kebijakan negara ini, Bu? Ya, sebenarnya yang terutama adalah bagaimana pilihan negara, khususnya soal pilihan ekonomi ya. Ekonomi. Ya, pilihan ekonomi. Selama pilihan ekonomi itu lebih banyak ditopang atau berorientasi ekstraksi alam, industri ekstraktif yang mengubah lingkungan hidup, berdampak luar biasa buat lingkungan hidup, itu akan sangat berpengaruh terhadap perempuan, membawa dampak negatif terhadap perempuan, karena seperti yang saya sampaikan, kerusakan lingkungan itu akan berakibat buruk kepada kelompok rentan. Salah satu kelompok rentan perempuan, selain ada anak, kemudian masyarakat adat, kelompok disabilitas itu sebagai kelompok rentan. Jadi kalau bicara bagaimana mengatasi bentuk-bentuk kekerasan yang berbasis kepada dari kebijakan negara, tentu mengubah kebijakan negara itu. Seperti Kalimantan Timur ini kan didominasi industri pertambangan batu bara. Dan saat ini kecenderungan dunia sudah semakin mengarah mendesak negara untuk mengubah dari ekonomi berbasis batu bara untuk penyediaan energi untuk semakin ditinggalkan, diganti dengan energi yang bersih, energi yang ramah kepada lingkungan gitu. Dan kalau itu secara serius dilakukan, tentu itu akan berdampak baik kepada lingkungan, kepada perempuan gitu, dan juga anak-anak gitu. Nah, terkait tadi juga situasinya di Kalimantan Timur, sebenarnya Badan Pemberdayaan Perempuan ya, saya kalau nggak salah waktu itu sekitar tahun 2013 ya, akademisi, kemudian beberapa aktivis perempuan dan juga Badan Pemberdayaan Perempuan, dan saya kira laporannya masih ada, sudah dibukukan, itu sempat melakukan penelitian bersama gitu ya, memotret bagaimana sebenarnya situasi dampak yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di Kalimantan Timur dengan kehadiran industri pertambangan batu bara. Bisa kita bayangkan 2013 itu belum banyak itu anak-anak yang tenggelam di lubang tambang seperti sekarang. Saat itu laporan dari Badan Pemberdayaan Perempuan sudah warning gitu kepada negara. Ini kebijakan obral izin pertambangan batu bara itu akan berdampak buruk buat perempuan dan anak-anak. Dan seingat saya saat itu hasil penelitian bersama ini antara pemerintah, akademisi dan aktivis perempuan itu kita gunakan untuk mendatangi, melobi para pengambil kebijakan supaya tidak abai terhadap persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak ya. Namun sayang kita melihat hari ini nampaknya peringatan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan, teman-teman aktivis perempuan ini kurang mendapatkan didengar, tapi tidak menjadi pilihan pengambil kebijakan karena tentu desakan modal ini lebih kuat gitu dibanding desakan yang dilakukan aktivis perempuan. Tapi hasilnya kan terbukti. Hari ini begitu banyak korban anak-anak yang tenggelam di lubang tambang yang belum tuntas juga penyelesaiannya begitu. Selain itu masih ada di ingatan kita, ada satu perusahaan tambang di Kalimantan, di Kutai Barat gitu, tambang emas yang sudah tutup di 2004. Tapi persoalan kekerasan terhadap perempuannya juga nggak tuntas sampai hari ini. Bayangkan perusahaan tambangnya udah tutup,
Tapi persoalan kekerasan 17 kasus perkosaan dan kekerasan seksual itu tidak selesai sampai hari ini. Jadi kalau ini tidak dikendalikan, industri ekstraktif ini tidak dikendalikan, akan terus ada tanggungan masalah yang tidak tuntas-tuntas gitu, khususnya yang dialami perempuan. Jadi hari ini perempuan itu berhadapan kekerasan domestik seperti yang disampaikan Badan Pemberdayaan Perempuan, juga di ranah publik akibat ekstraksi sumber daya alam. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa pada dasarnya ketika kita mampu menjaga ekosistem sebenarnya seperti itu, di situ pula menjaga, saya mau bilang menjaga perempuan, tapi juga sampai menjaga keturunan kemaslahatan manusia berikutnya. Betul. Ya Bu ya. Jadi Ya, komprehensif. perempuan dan anak-anak. Ya, perempuan dan anak-anak masuk di dalam situ. Oke, Ibu, saya ke Bu Ana. Terlepas dari bagaimana dampak lingkungan sendiri Bu terhadap perempuan dan anak, memang ada satu bukan masalah sih sebenarnya, satu temuan yang saya lihat di Kaltim sendiri, bahwa memang di regional Kaltim di regional Kalimantan, Kaltim ini angkanya paling tinggi memang Bu. Yeah. Itu kita maknai positif apa negatif itu Bu, tingginya angka kekerasan. Betul, angka kekerasan perempuan di Kaltim. Ya, terima kasih Mbak. Ada beberapa pendapat tentang hal ini. Kalau mungkin ada yang memaknai tingginya angka kekerasan yang dilihatkan oleh data itu berarti tingginya yang terjadi. Boleh saja. Tetapi jangan lupa, sekarang pemerintah, kami selaku pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saya katakan tadi terus mensosialisasikan bagaimana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian kemana mengadu, bagaimana cara mengadunya, dengan apa mengadunya, online kah atau langsung datang ke kantor kami, itu selalu kami sosialisasikan. Nah, dampak atau hasil dari kegiatan kami itu adalah tambahnya atau tumbuhnya keberanian dari masyarakat yang tadinya belum tahu, tadinya takut untuk melapor, tapi sekarang mereka sudah berani datang melapor. Nah, dengan datangnya mereka melapor kepada kami, itu kan menunjukkan bahwa catatan data kami bertambah. Iya, walaupun makanya saya katakan tadi, boleh-boleh saja orang mengatakan, oh itu berarti tingkat kekerasannya tambah dong jadinya, artinya karena jumlah data bertambah. Benar saja, tidak salah itu, tapi jangan lupa, artinya dari kegiatan kami juga memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak yang memang sudah bisa mengadu, itu kami silakan. Ada yang namanya Sapa 129, ada kantor kami di DKP 3A, ada telepon online juga yang bisa dihubungi untuk mengadu dengan apapun. Aduan-aduan apa aja yang bisa diadukan di semua PPA? Jenis kekerasan yang mereka alami. Ya, jadi apakah itu tadi saya katakan fisik, psikis, eksploitasi, trafficking, penelantaran, seksual, pelecehan seksual, termasuk bullying, boleh kepada kami. Dan jangan lupa bahwa setiap kami menerima pengaduan itu rahasia kami jamin. Jadi tidak ada kebocoran nama, misalnya mohon maaf nih Mbak Gri ngadu ke saya, besok kemudian ada kesempatan kami ekspos data atau ekspos kasus itu atau bedah kasus. Kami sering mengacarakan itu Mbak, ada kadang-kadang 1 bulan sekali itu UPTD kami mengekspos kasus yang dinamakan dengan acara bedah kasus. Nah di situ semua kami undang termasuk media, di mana dalam hal ini semua akan menyorot, semua akan menyaksikan dari hasil monitoring kami, dari hasil kerja kami, apa yang sudah kami selesaikan, apa yang masih dalam proses, apa data atau pengadu yang baru saja mengadu. Frekuensinya kapan itu Bu? Seminggu sekali, sebulan sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya tidak paslah 30 hari langsung ekspos ya. Nah, artinya kami biasanya kan cepat ya, responnya betul, cepat ya Bu betul, ya. Betul, itu yang kami lakukan karena kami ada namanya UPTD yang khusus menangani pelayanan. Kalau kami di bidang itu ada, jadi di DKP 3A itu ada pencegahan, ada pelayanan. Jadi pelayanan itu fokusnya di UPTD, P3A, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan untuk pencegahan juga ada di bidang perlindungan perempuan dan anak. Itu nanti hostnya pada pencegahan itu kami memiliki yang namanya program kegiatan
pusat pembelajaran keluarga. Artinya di sini semua maksud untuk mencegah orang tua yang datang kepada kami, kemudian ada tantenya yang datang, ada juga calon orang tua atau calon pengantin yang datang kepada kami. Bagaimana caranya? Ada kadang-kadang Mbak dia sudah punya kekhawatiran, sudah punya bagus, ini artinya sudah punya keinginan untuk memagari dulu lebih duluan. Apa yang dia lakukan? Itu pun kami sediakan di kantor kami. Oke, menarik Bu apa yang Ibu sampaikan bahwa memang sebenarnya banyaknya data ini tidak melulu bisa kita konotasikan negatif. Artinya di balik itu ada perempuan-perempuan yang sudah banyak sadar terhadap hukum seperti itu, sadar terhadap perlindungan terhadap diri mereka. Nah, kalau kita lihat tadi lokus atau lokasi yang diambil oleh PPA bahwa di 3 Balikpapan, Samarinda, Kukar seperti itu. Artinya kan kesadaran masyarakat di 3 wilayah ini sudah mumpuni nih. Nah, bagaimana di wilayah yang lain, Bu? Apa upaya-upaya yang dilakukan? Karena memang pada dasarnya biasanya yang seperti itu justru malah yang di pelosok. Seperti itu kan. Jangan-jangan yang di pelosok ini juga banyak, cuman karena tidak tercover jadi tidak ada datanya. Bagaimana, Bu? Iya, terima kasih. Jadi itu tadi, artinya dalam 3 ini sudah kita tidak bicarakan lagi, karena kita sudah menganggap mereka sudah dominan yang sadar bagaimana cara melapor. Kami ada yang namanya di 10 kabupaten kota itu memang ada dinas-dinas P3A juga. Jadi sama, program kerjanya lininya sama, itu yang mereka lakukan. Mereka juga mensosialisasikan, mereka juga bekerja monitoring atau mengevaluasi atau mengawasi di mana terjadi kantong-kantong yang rawan akan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian ada satu memang kabupaten kota kita yang sangat membahagiakan bagi kami sebenarnya, tapi kami tidak bisa juga meneliti lebih dalam, yaitu adalah Kabupaten Mahulu. Itu selalu zero. Selalu zero. Selalu menarik zero. Ini. Iya, sangat menarik. Nah, ini buat peneliti ini menarik ini, kenapa adik-adik semua ini nanti zero? Ya, tolong kita bekerja sama, boleh ke sana nanti untuk meneliti lebih lanjut. Kenapa terjadi zero? Apakah karena mereka tidak sadar untuk mengadu atau mungkin memang benar-benar tidak ada kejadian itu. Ya, PPA sampai nggak Bu ke sana, Bu? Sampai. Oh, sampai. Kami sudah ke sana, tapi mohon maaf, volumenya tidak sesering ke yang lain. Karena 10 ini, mohon maaf, 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur itu tidak hanya monitoring kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kami monitoring, tapi itu nanti ada yang namanya sistem informasi dan pelaporan tentang pengisian sistemnya. Ya, jadi memang khusus perlindungan anak yang dinamakan dengan SIMEP itu juga belum banyak dimengerti oleh atau belum banyak dilaksanakan oleh kabupaten kota. Kami push lagi itu, kami monitoring lagi. Jadi sementara mohon maaf adik-adik ya, duit kita masih terbatas. Jadi memang perlu perpanjangan tangan yang banyak ya Bu ya. Oke. Saya kunci Bu statement Ibu juga tadi sudah saya highlight apa yang menjadi jawaban kunci dari Bu Haris. Saya yakin ini teman-teman mahasiswa ini juga sudah gelisah ini, pengen berdiskusi bersama seperti itu. Apa kira-kira isu-isu apa yang kira-kira seperti tadi Bu Ana bilang, oh ternyata di Mahulu itu zero untuk kekerasan perempuan seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman mahasiswa sudah gelisah. Saya persilakan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin ikut berdiskusi. Siapa yang ingin bertanya dulu? Silakan, angkat tangannya. Oke. Sebutkan namanya dan tujuannya ke siapa dan pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Dai Malarangeng dari Fakultas Hukum. Sejalan dengan yang Ibu katakan tadi dan berangkat dari ekofeminisme yang menjelaskan pembangunan di banyak negara menjadikan alam dan perempuan sebagai korban dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah. Namun berkembangnya zaman, banyak wanita yang menjadi penjabat atau pembuat polisi. Sementara asumsi yang beredar di luar mengenai wanita adalah mereka yang memandang berbagai hal dengan perasaan. Nah, pertanyaan saya untuk Bu Retno itu, bagaimana wanita memandang terhadap suatu kebijakan publik yang menghasilkan atau mempertimbangkan aspek hukum? Untuk Bu Ana, sejauh mana kebijakan pemerintah dalam melibatkan perempuan di dalamnya? Baik, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Mas Ridwan. Saya langsung ke narasumber, Bu Haris dulu, silakan Bu. Iya, jadi laki-laki dan perempuan itu secara
seksual berbeda ya. Jadi kodratnya ini yang namanya fisik perempuan, laki dan perempuan, alat reproduksinya juga berbeda. Tetapi ada yang namanya perbedaan gender yang itu dikonstruksikan secara sosial, gitu ya. Dikonstruksikan secara sosial, berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain, dan artinya ini bukan kodrat. Jadi ini dikonstruksikan dan bentukan secara sosial. Nah, salah satu bentukan sosial perbedaan itu sebenarnya tidak jadi masalah. Kapan ketika itu bisa jadi masalah? Menjadi masalah ketika muncul ketidakadilan. Ya, apa saja bentuk ketidakadilan? Salah satunya tadi di awal saya menjelaskan soal marginalisasi. Jadi peminggiran perempuan secara ekonomi akibat kebijakan politik ekonomi yang dibuat negara. Selain itu ada subordinasi. Jadi subordinasi ini memandang perempuan itu selalu menjadi warga kelas 2 begitu. Kita tahu misalnya mayoritas pengakuan kepemilikan atas tanah itu ada di laki-laki. Kenapa? Karena dianggap laki-laki pemimpin, kepala keluarga. Undang hukumnya juga ngomong begitu. Nah, yang kemudian membuat kalau tidak hati-hati kepemilikan perempuan atas tanah yang mungkin itu warisan dari orang tuanya. Ketika ada proyek pensertifikatan tanah gratis itu bisa hilang gitu kalau tidak hati-hati. Nah, itu subordinasi. Yang ketiga itu stereotype. Yang tadi sempat disampaikan penanya, bagaimana kalau perempuan selalu dianggap ini makhluk yang selalu pakai perasaan gitu. Padahal kalau ngomong perasaan nggak cuma perempuan nih, laki-laki kan juga punya perasaan gitu. Kalau nggak punya perasaan, bisa nggak laki-laki rasa sayang, rasa cinta kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada keluarga? Itu kan perasaan. Artinya laki-laki dan perempuan itu kodratnya punya perasaan, tapi kenapa kemudian dianggap ini perempuan makhluk yang pakainya ini perasaan gitu. Padahal kan nggak seperti itu, semuanya pakai perasaan. Seringkali nggak pakai logika gitu. Nggak mungkin lah ini yang perempuan-perempuan bisa masuk Universitas Mula Warman kalau nggak dengan daya pikir yang bagus nggak bisa lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi ya. Jadi ini yang disebut dengan stereotype. Itu yang bisa, harus hati-hati ya, bisa justru menempatkan ketidakadilan berbasis gender. Kebetulan Bu Gri, saya juga ketua Satgas PPKS Universitas Mula Warman. Tadi juga dikatakan ini sekarang jadi marak itu pengaduan di Satgas PPKS. Kok jadi kayaknya Umul ini banyak sekali kasus kekerasan seksual. Membacanya ini artinya kemudian sekarang ada kanalnya nih. Ada tempatnya mengadu. Yang kedua, kesadarannya muncul. Gitu. Yang kemudian kaitannya apa dengan subordinasi dan stereotype tadi? Ketidakadilan berbasis gender. Itu salah satu bentuk kekerasan seksual. Jadi ada satu peristiwa, seorang dosen ketika dia mengajar di kelas, ada salah satu mahasiswa perempuan yang tidak bisa menjawab. Kemudian dikatakan, kamu nggak bisa jawab, kamu ke rumah saya saja masak. Aduh, nah kemudian dikatakan kalau begitu kamu nggak bisa jawab, pulang ke kampungmu cari suami. Itu subordinasi, ya. Yang tidak kita sadari kadang ya. Ya, jadi ketika si pelaku, kebetulan dosen ini kita panggil, dia mengatakan, loh, itu kan cuman cara saya untuk supaya mahasiswa ini serius gitu. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan si mahasiswa, tapi jangan salah, itu namanya kekerasan seksual yang dilakukan dengan ujaran diskriminasi gender. Jadi ini perlu difahami bahwa ada bentuk 21 bentuk itu Bu Gri ya, di Permen 30 2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi gitu. Jadi bentuk-bentuk ketidakadilan itu tadi yang makanya saya bilang kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di ranah publik, terjadi di ranah juga pendidikan, terjadi juga karena pilihan ekonomi atau relasi kuasa yang nggak seimbang. Dosen merasa ini kalau nggak hati-hati ya, saya dengan Bu Gri dosen itu kalau nggak hati-hati bisa tadi ya terpeleset gitu ya, atau tidak menyadari telah melakukan kekerasan dengan ujaran-ujaran yang bias gender. Semoga itu tidak terjadi lagi gitu. Nah, selain itu tadi ya subordinasi, bahwa terjadinya perubahan di lingkungan itu membawa dampak buat laki-laki dan perempuan. Sama-sama jadi korban, tapi kemudian bisa jadi korban bagi perempuan ini 2 kali lipatnya dari laki-laki. Misalnya ketika terjadi
Samarinda ini kan 71% kawasannya pertambangan. 71%. Sehingga kemudian banyak terjadi banjir. Ketika terjadi banjir, siapa yang ya laki-laki perempuan jadi korban. Tapi yang ketika kondisi banjir, air bersih menjadi langka begitu ya, menjadi sulit, rumah jadi kotor gitu. Siapa yang paling menerima beban pekerjaan membersihkan rumah gitu ya, memastikan kesehatan keluarga, itu pasti perempuan. Karena kemudian ya kan laki-lakinya bagi tugas nih kerja di publik gitu. Nah itu terjadi seperti di lokasi di salah satu kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang kawasannya juga ditambang. Dulunya mereka mengambil air hanya di belakang rumah. Tapi begitu ada pertambangan, sumur-sumur mengering, perusahaan kemudian menyediakan tong-tong air yang tuh letaknya jauh dari rumah. Setiap RT ada beberapa gentong air. Siapa yang harus pergi mengambil air? Karena laki-laki harus bekerja di luar rumah, otomatis perempuan. Ini jadi menambah pekerjaan perempuan. Jadi dalam perspektif ekofeminis, perubahan kebijakan tadi yang merusak alam itu akan berdampak buruk bagi perempuan karena alam sebenarnya adalah tubuh kedua buat perempuan. Jadi pasti langsung kena dampak begitu ya. Siap. Nah itu kemudian jadi bertambah ketika ada bentuk ketidakadilan yang berbasis gender tadi. Sudah jadi korban, distereotip lagi. Nah, kamu sih terbawa perasaan. Jadi jadi kamu nggak berani melawan gitu, atau kamu nggak berani bersuara. Ini karena double perannya perempuan di bidang domestik dan di bidang publik. Bu Ana tahan dulu pertanyaan dari Ridwan, kita ke penanya kedua, nanti sekalian Ibu jawab ya. Silakan. Boleh. Penanya kedua. Oke, silakan sebutkan namanya. Nah ini Kartininya nih. Kesempatannya Ibu. Enggak nyala. Jadi seperti nama saya Enggak nyala mic-nya. Mic-nya enggak nyala. Seperti yang tadi namanya siapa? Sorry Pak. Nama saya Nur Afifah Lenina Ananda. Nur Afifah, silakan Mbak Nur Afifah. Seperti yang Ibu Ana jelaskan tadi bahwa pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak telah melakukan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau pencegahan kekerasan seksual itu untuk para perempuan yang memang sebagai aktor korban. Namun apakah unit pemberdayaan perempuan dan anak juga telah menjalankan sosialisasi yang sasarannya kepada rata-rata pelaku tindakan tersebut, yaitu para suami, seorang ayah ataupun anak laki-laki. Karena menurut saya ini cukup krusial Bu, dalam artian tindakan pencegahan itu nggak harus hanya dilakukan oleh aktor yang rentan terkena perilaku kekerasan, namun juga pelaku yang melakukan kekerasan tersebut. Apalagi tidak dapat dipungkiri budaya patriarki masih melekat dalam masyarakat sehingga mengakibatkan masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengerti dan menganggap remeh kekerasan seksual khususnya kepada perempuan. Oke, saya kunci. Ada lagi? Oke, saya kunci pertanyaannya Mbak Afifah. Jangan-jangan Bu, selama ini sosialisasi ke perempuan aja, ke laki-lakinya sosialisasi apa enggak? Sabar Bu, satu lagi penanya. Oke, siapa yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Biar kita kumpul. Satu Ridwan ya? Iya, yang pertama Ridwan, kedua Nur Afifah. Sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Tolong. Ya, silahkan langsung. Nama dan pertanyaan. Baik, perkenalkan. Ya, mau. Baik, perkenalkan nama saya Armansyah. Saya berasal dari Fakultas Hukum. Berdasarkan apa yang dijelaskan tadi mengenai perempuan, diskriminasi dan pelecehan, pertanyaan saya, bagaimana cara agar sistem hukum yang ada di Indonesia bisa secara efektif melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi gender. Ini pertanyaan khusus kepada Bu Haris, dan selanjutnya kepada Bu Ana. Pertanyaan saya, apa tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada perempuan, serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan tersebut? Oke. Saya ke Bu Ana dulu ya. Ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Silahkan Bu Ana. Pertama adalah dari Ridwan. Mas Ridwan tadi nanya apa ya? Sejauh mana pelibatan perempuan? Pelibatan perempuan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian Nur Afifah juga kayaknya nyambung aja ini ya. Betul. Apakah telah melakukan sosialisasi terhadap korbannya ya? Gitu. Pelakunya Bu. Pelakunya. Laki-laki, kemudian tantangan dalam perlindungan. Baik, Pak Ridwan, keterlibatan pemerintah atau kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada perempuan itu jujur sejak tahun
1908 kita tahu RA Kartini sudah melakukan dan sudah langsung diakui oleh negara, ya. Pada saat itu dia adalah pencetus yang pertama kali dalam hal melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendidikan, yang mana dia selalu mengajak teman-temannya pada saat itu si R.A. Kartini dengan bersurat. Dia menyatakan di situ curhatannya, kemudian gimana kalau kita bersatu dalam menempuh pendidikan sehingga nanti hasilnya bisa memperbaiki negara ini, bisa membangun negara ini dengan baik. Begitu ya kalau nggak salah kesimpulannya. Nah, sejak 1908. Kemudian terus diratifikasi oleh pemerintah kita melalui beberapa undang-undang. Itu undang-undang tentu memperkuat kita dalam bekerja, memperkuat kita dalam mensosialisasikan kegiatan pencegahan kekerasan ini kemanapun, dimanapun kita berada. Pertama adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Itu sudah diratifikasi. Di dalamnya ya hak asasi manusia nggak cuma perempuan lah, artinya semua yang namanya manusia itu sudah haknya diperkuat oleh undang-undang, oleh negara kita. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Kenapa ini dilaksanakan oleh pemerintah? Karena korban KDRT tertinggi sebagaimana yang Ibu katakan tadi, termasuk kelompok rentan itu adalah perempuan. Duanya siapa? Anak. Yang ketiga baru laki-laki. Loh, kok bisa Bu ada laki-laki? Iya, laki-laki itu ada Bu. Dan ada yang ngelapor sama kami juga ada. Tapi kita tidak bahas itu, ya kan. Kemudian selanjutnya itu ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, itu sudah. Tidak ada anak bisa berdiri sendiri tanpa perempuannya, tanpa mamanya, tanpa ibunya. Ibunya juga nggak mungkin bisa beranak aja tanpa ada bapaknya. Bagaimana perlindungan di dalamnya itu sudah dibahas. Nanti bisalah di googling ya. Kemudian kita tahu sendiri undang-undang selanjutnya itu adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dan yang diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang perlindungan terhadap saksi dan korban. Semuanya sudah termasuk, ya. Nah, kemudian pernahkah kami mensosialisasikan terhadap orang-orang yang pelaku? Bukan lagi pernah. Artinya di setiap ada pengaduan, kemudian di setiap ada pengaduan itu biasanya kami panggil si pelaku tadi sebelum ke kantor polisi, sebelum ke ranah kepolisian lah ibaratnya itu ya. Itu selalu kita panggil. Semua tidak hanya kita berikan penerangan atau penjelasan, tapi semua kita berikan. Mulai kita konseling sampai apa sebenarnya atau mengapa atau faktor apa sebenarnya dia melakukan ini. Itu pasti kami berikan. Jadi nggak cuma ke perempuan ya Bu? Enggak. Laki-laki juga, karena laki-laki buktinya bisa juga jadi korban. Iya, oke, betul, baik. Betul. Ada lagi pertanyaan yang terakhir apa? Saya lupa nih. Apakah telah melakukan, kemudian melibatkan pemerintah, terus tantangan, tantangan dalam perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Pertama adalah kita tahu semua, tantangan nyata kita sudah pegang Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. Apa? Tentang ibu kota negara. Tentang ibu kota negara itu tantangan yang paling utama sudah. Kenapa? Di dalamnya pasti ada eksodus, ada perpindahan penduduk. Dari mana? Dari Jakarta ke Kaltim? Oh enggak dari Jakarta ke Kaltim saja. Seluruh dunia itu sudah menyorot kita tentang IKN. Dan itu potensi besar tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu tantangannya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua tentu tadi kita sudah sebutkan jumlah SDM kami yang memang sangat terbatas. Ya, jumlahnya itu sangat terbatas. Pemerintah kita sudah membuka diri, Bu. Sudah memberikan anggaran. Udah Bu, apa yang Ibu ingin lakukan kami berikan anggarannya, asalkan kita semua atau kami selaku pegawai Pemprov itu yang di level Pemprov, artinya itu khususnya untuk yang menangani pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki bisa melakukan kegiatan. Tapi tenaga kami mana lagi? Dalam satu bidang itu tidak lebih dari 12 orang saja kami. Sementara kita harus menangani 10 kabupaten kota, tambah Provinsi Kalimantan Timur, ditambah lagi ibu kota negara kita.
Itu satu tantangan yang paling besar. Terlebih lagi yang lainnya tentu ada satu kondisi masyarakat yang memang tadi kata Ibu budaya patriarkinya masih sangat kuat. Kata Mbaknya tadi, budaya patriarkinya sangat kuat, Mbak. Enggak, itu dia nganggap, oh sudahlah itu tanggung jawab laki-laki, itu tanggung jawab bapakku, itu tanggung jawabnya omku. Pokoknya semua tanggung jawab laki-laki. Seakan-akan dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, itu. Kemudian ada juga, mohon maaf, ini masih ada kantong-kantong kemiskinan yang belum kita urai di situ. Kenapa? Karena memang jangkauan kita di provinsi itu dibatasi oleh undang-undang yang membatasi mana tugas provinsi dan mana tugas kabupaten kota. Artinya di sini memang kita harus, kata Ibu tadi, lebih berkolaborasi dan bersinergi dalam hal ini. Oke, baik, siap. Saya kunci tadi, Ibu sudah mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan kita. Saya ke Bu Haris, Bu, untuk merespon pertanyaan Arman. Ya, sebenarnya kalau kita bicara aturan hukum, itu sudah cukup banyak yang mengatur ya. Tetapi juga ada beberapa hal yang tidak masuk dalam ketentuan hukum. Misalnya tadi saya sampaikan, kita bicara kekerasan itu ada yang kekerasan berbasis negara, kemudian ada kekerasan individu begitu. Kalau kekerasan individu ada fisik, ada psikis, ada ekonomi, dan juga ada seksual gitu ya. Kalau seksual kita ada regulasinya, ada undang-undang TPKS, tindak pidana anti kekerasan gitu ya, undang-undang TPKS, undang-undang KDRT, ada juga undang-undang perlindungan anak gitu, ada juga. Kemudian tadi ketika misalnya industri datang ke satu wilayah, itu akan memicu terjadinya misalnya prostitusi yang itu rentan dengan perdagangan trafficking jadi perdagangan manusia. Nah, itu juga sudah ada undang-undang anti perdagangan manusia. Tetapi kemudian PR-nya adalah bagaimana undang-undang itu kemudian bisa ditegakkan ya untuk memastikan perlindungan. Tadi saya juga sudah menyinggung di kampus misalnya, sekarang sudah ada Permen 30 2021 yang bicara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Gitu. Tetapi ada beberapa kasus misalnya yang dilakukan sebelum ada undang-undang TPKS begitu, itu kadang-kadang mengalami hambatan karena paradigma hukum masih menggunakan paradigma lama yang seolah-olah kalau ada tindakan kekerasan seksual nggak cukup bukti sehingga tidak bisa diproses. Itu masih terjadi. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa PR hukum ini masih banyak. Aspek penegakan hukum masih jauh dari harapan. Selain itu tadi dukungan juga dari masyarakat, dukungan misalnya dari korban sendiri harus berani gitu, harus berani bersuara. Kemudian ketersediaan tenaga-tenaga untuk mensupport korban itu juga masih dibutuhkan. Selain itu ketika kita bicara kekerasan berbasis negara, nah ini yang seringkali sangat sulit untuk diupayakan proses bagaimana korban mendapatkan keadilan. Misalnya ketika ada proyek besar begitu, masyarakat tergusur, yang paling rentan mendapatkan itu pasti perempuan dan anak ya, menjadi dampak kerentanan itu. Nah, karena itu ini masih menjadi PR. Persoalan perempuan tidak hanya soal domestik saja kekerasan terjadi, tapi juga kekerasan yang berbasis negara ini. Karena itu sebenarnya diperlukan upaya lebih lagi bagi akademisi, pemerintah maupun masyarakat untuk juga melihat bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan karena pilihan kebijakan tadi gitu. Jadi upaya penegakan hukumnya juga harus secara serius dilakukan. Misalnya terjadi ketika terjadi kerusakan lingkungan, berapa banyak yang mampu diproses hukum? Paling dekat dengan kita, 40-an anak tenggelam di lubang tambang itu, yang proses hukum kan baru hanya dua kasus. Itu pun yang dikenakan tanggung jawab pidana adalah penjaga lubang. Hukumannya juga cuma 2 bulan gitu. Sementara yang hilang adalah nyawa. Nah, aturan hukum tidak mampu menjawab persoalan ini dengan konkret. Bagaimana menjamin keselamatan anak-anak dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya ini. Sampai hari ini tidak ada upaya hukum, artinya regulasi yang konkret untuk menjawab kerentanan Kalimantan Timur ini ya. Karena kalau
di 2015 itu ada 1.404 izin tambang. Sekarang kemudian diaudit tinggal sekitar 900-an, 800-900 izin. Begitu, tapi kan sudah pernah ada 1.404 izin. Kalau masing-masing lubang tambang itu meninggalkan 2 lubang, otomatis Kalimantan Timur ini akan ribuan lubang yang akan dan akan membuat itu kerentanan jumlah perempuan maupun anak yang menjadi korban. Berarti bisa saya simpulkan bahwa memang pada dasarnya saya mau bilang adalah jalannya lingkungan kita, jalannya kehidupan sosial kita itu peran perempuan setengah atau itu masuk dalam peran perempuan keseluruhan. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan sosial, di situ mau tidak mau perempuan menjadi pemegang peran yang sangat dominan dan itu harus dipastikan kemudahannya dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya seperti itu ya Bu ya. Oke, diskusi ini menarik sekali apalagi kalau kita bicara tentang perempuan, banyak sekali aspek yang bisa diulik ya, tapi ya pada dasarnya waktu juga yang membuat kita menjadi terbatas seperti itu. Teman-teman mahasiswa sekalian maupun pemirsa yang di rumah, saya rasa kesimpulan ini bisa saya kembalikan ke pemirsa dan ke teman-teman mahasiswa, saking kompleks dan rumitnya upaya-upaya untuk membuat perempuan itu semakin berdaya dan sadar hukum. Semoga itu tidak lepas dari kita semua. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada 2 narasumber luar biasa kita. Baik pemirsa, itu tadi dialog Publika Hukum dan Penyelenggaraan Negara dalam edisi Perempuan Indonesia Berdaya dan Sadar Hukum, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mola Warman dan TVRI Kaltim. Saya Grizalda undur diri, terima kasih telah bergabung bersama kami dan sampai jumpa.